Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 77 TPBOKK 2020 Universitas Pajajaran. Saya Melinda Uli Arifin dari Fakultas Peternakan. Kenalkan, nama aku Lana Yutami dengan NPM 11 011 002 0001 dari Fakultas Hukum. Saya Florentina Melani dari Fakultas Fisip dengan NPM 1705112000017. Dalam pemenuhan tugas akhir olah kreativitas dan kewirausahaan, pada kali ini kami akan menjelaskan dan mengedukasi mengenai salah satu kasus berkaitan dengan poin ketiga Sustainable Development Goals atau yang kita kenal dengan target pembangunan berkelanjutan, yaitu poin kesehatan yang baik dan sejahtera. Kasus yang akan kami angkat pada kali ini adalah mengenai kasus stunting. Alasan kami memilih kasus stunting adalah karena pembangunan kesehatan Indonesia periode tahun 2015 hingga saat ini difokuskan pada 4 program prioritas. Salah satunya adalah penurunan prevalensi balita stunting. Selain itu, dikutip dari Indeks Sandi Rankings, pada Desember 2019, Indonesia menempati urutan keempat dengan kasus stunting tertinggi di Asia dengan prevalensi 36,40. Artinya, 1 dari 3 balita mengalami stunting di Indonesia. Selain itu juga, stunting dapat berdampak buruk bagi perkembangan negara dan perkembangan generasi muda yang akan mendatang di masa depan. Oleh karena itu, stunting membutuhkan perhatian lebih besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai kasus stunting di Bandung dan di Indonesia. Pemantauan status gizi pada tahun 2017 menunjukkan prevalensi balita stunting di Indonesia masih tinggi, yaitu 29,6% di atas batasan WHO, yaitu 20%. Pada tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat kedua kasus terbanyak stunting setelah Laos di dunia. Kurang lebih sebanyak 9 juta atau 37% dari balita di Indonesia mengalami kasus stunting. Berdasarkan pada data penimbangan Dinas Kesehatan Kota Bandung, 6,53% anak pada usia 0-23 bulan mengalami stunting, dan di Kecamatan Cibiru mencapai 13,18% atau 590 bayi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kasus stunting di Bandung masih tergolong tinggi. Faktor pertama yang menyebabkan masih adanya angka stunting yaitu kurangnya informasi dan literasi gizi. Hal tersebut terjadi karena orang tua kurang mengerti konsep berkeluarga, hingga akhirnya berdampak pada kualitas generasi selanjutnya. Oleh karena itu penting untuk kita mendalami edukasi mengenai literasi gizi agar terhindar dari stunting, baik bagi orang tua maupun generasi muda yang akan menjadi orang tua. Stunting adalah gangguan gizi kronis dalam waktu lama yang terjadi pada balita akibat kurangnya asupan gizi sejak dalam kandungan hingga 1000 hari awal kehidupan. Akibatnya terjadilah gagal pertumbuhan pada anak, baik pertumbuhan tubuh maupun pertumbuhan otak. Pun 3 ciri umum pada stunting. Yang pertama adalah pertumbuhan fisik yang melambat, seperti perawakan badan yang lebih pendek dibandingkan anak-anak seusianya, berat badan pada balita yang tidak kunjung menaik bahkan menurun, dan pertumbuhan gigi yang terlambat. Yang kedua adalah performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Balita stunting usia 8-10 tahun biasanya cenderung lebih pendiam, bahkan menghindari kontak mata langsung dengan orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga adalah tanda pubertas yang terlambat. Fase menarse atau menstruasi pertama pada remaja perempuan biasanya terlambat pada balita stunting. Selain itu, stunting juga dapat dideteksi melalui berbagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat seperti puskesmas dan rumah sakit yang tetap berpedoman kepada standar baku dari World Health Organization, MRGS, Z-Scores, dan juga Denver Milestone. Stunting dapat memberikan dampak buruk bagi anak, baik dampak buruk jangka panjang maupun dampak buruk jangka pendek. Dampak buruk jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak dan kecerdasan anak, terganggunya pertumbuhan fisik dan metabolisme anak. Lalu ada dampak buruk jangka panjang. Yang pertama adalah penurunan kemampuan kognitif otak, kekebalan tubuh yang melemah sehingga anak rentan terkena penyakit dan infeksi, lalu meningginya resiko terkena penyakit metabolik seperti kegemukan, penyakit jantung, dan penyakit pembuluh darah. Adapun faktor-faktor penyebab stunting, yang pertama adalah kurangnya asupan gizi sejak anak dari dalam kandungan hingga 1000 hari awal kehidupan, yang kedua bayi yang lahir prematur, yang ketiga berat badan lahir yang tidak normal, yang keempat anak yang rentan terkena penyakit dan infeksi. Sini aku bakal ngejelasin
Cara mencegah stunting. Pertama, ada memenuhi kebutuhan gizi sejak sang ibu hamil. Karena sejak bayi dalam kandungan, tentunya bayi membutuhkan asupan nutrisi yang cukup. Lalu yang kedua, beri ASI eksklusif sampai usia bayi 6 bulan. ASI eksklusif itu penting untuk sistem pertahanan tubuh bayi. Lalu yang kedua, dampingi ASI dengan MPASI yang sehat seperti buah-buahan dan sayur. Lalu terus memantau tumbuh kembang anak agar mengontrol terus perkembangan pada sang anak. Terakhir, jaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih tentu akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan bayi yang sehat dan optimal. Nah, berikut ini ada sedikit animasi untuk membantu mempermudah Anda memahami mengenai apa itu stunting. Stunting adalah ketika balita lebih pendek dari standar tinggi badan seumurnya. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama pada 1000 hari pertama kehidupannya dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Perkembangan otak dan fisik pada balita stunting menjadi terhambat. Mereka rentan terhadap penyakit. Akibatnya, anak stunting cenderung sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting mudah mengalami kegemukan sehingga beresiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Kelak di usia produktifnya, anak stunting berpenghasilan 20% lebih rendah daripada mereka yang tumbuh optimal. Stunting dapat menurunkan produk domestik bruto negara sebesar 3%. Bagi Indonesia, kerugian akibat stunting mencapai sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Namun, masih ada harapan dan jalan keluar. Stunting bisa dicegah dengan memastikan kesehatan dan kecukupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Dimulai dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Ini bisa dicapai bila ibu hamil makan makanan yang bergizi seimbang, terutama makanan bersumber protein hewani agar janin sehat dan bayi lahir selamat. Ibu memberi bayinya ASI saja selama 6 bulan pertama, lalu melanjutkan dengan memberi makanan pendamping ASI dengan jumlah, frekuensi, dan keberagaman yang cukup. Mereka juga harus tinggal di lingkungan yang bersih, di mana setiap orang menggunakan jamban sehat. Agar kondisi ini terwujud, keluarga dan masyarakat perlu dukungan. Pemerintah perlu merevitalisasi posyandu sebagai sarana pendidikan gizi dan pemantauan tumbuh kembang balita, melatih para petugas kesehatan dan kader agar mampu mendidik masyarakat, memberi tablet tambah darah untuk ibu hamil, serta vitamin A dan obat cacing untuk balita, memfasilitasi masyarakat agar setiap keluarga memiliki dan menggunakan jamban sehat, serta mendidik masyarakat agar dapat mengolah dan menyimpan air minum yang aman.